memang benar banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai Gubernur Jakarta periode mendatang. Ya. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking. Nah, ini yang saya tangkap dari beberapa pertemuan ya dengan berbagai macam warga Jakarta Timur dan yang dari berbagai latar belakang. Ya. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang, ya. Saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami. Ya. Duet Budi Jiwandono, keponakan Prabowo Subianto, yang akan diduetkan dengan Kaisang Pangarep, adik daripada Gibran Rakabuming Raka yang terpilih sebagai Wapres. Ya, Gerindra sudah begitu serius. Budi Jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah Jakarta. Daerah khusus Jakarta, daerah khusus namanya. Itu diperlukan sosok yang matang, memiliki visi bisnis perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat. Tak berhenti di sana, Gerindra disinyalir akan menduetkan keponakan Prabowo tersebut dengan anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Hal ini setidaknya disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang tanpa segan mengunggah foto Budi Satrio dengan Kaisang Pangarep di Instagramnya dengan slogan For Jakarta 2024. Sebelumnya bahkan juga sempat beredar foto duet Budi Jiwandono dengan selebritas Raffi Ahmad dengan kaitannya maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai upaya Gerindra memperkenalkan Budi Jiwandono sebagai sosok yang tepat untuk diusung. Sementara di sisi lain, postingan Kelihatannya yang dimajukan ya benar sesuai dengan poster itu, di mana Budi Jiwandono, keponakan Prabowo Subianto, mestinya adalah anaknya Hasyim barangkali ya. Dengan Kaisang adalah putra seorang presiden ya. Setelah itu kemudian Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep. Dari segi komunikasi politik tentu pesannya sederhana bahwa Gerindra cukup serius sepertinya untuk menyonding, untuk memperkenalkan Budi Jiwandono sebagai sosok yang akan mereka usung dalam Pilkada Jakarta di 2024 ini. Ini tentu bagian dari strategi komunikasi politik ya, supaya Budi itu menjadi sebagai salah satu sosok yang menjadi spotlight pembicaraan tentang bagaimana mungkin dan soal kemungkinan anak muda ini diusung oleh Gerindra dan partai pengusung yang lainnya untuk bertanding di Jakarta. Sementara bagi saya kalau melihat foto ada Budi Jiwandono dengan Kaisang, ini tentu murni sebagai testing the water, karena apapun Kaisang per hari ini tidak cukup umur untuk maju dalam pilgub, karena dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah mereka yang berusia 30 tahun minimal. Per hari ini sepertinya Kaisang umurnya tidak mencukupi. Nah, sementara dengan Raffi Ahmad sebenarnya relatif lebih serius, karena Raffi adalah sosok yang bukan hanya cukup umur untuk mendampingi Budi, tapi Raffi ini kan punya nama besar, punya popularitas, dan sangat mungkin kalau memang Gerindra serius ingin menduetkan antara Budi dengan Raffi Ahmad, saya kira ini akan justru menjadi barang bagus. Namun demikian, ya kekhawatiran Adi Prayitno mengenai umur daripada Kaisang sekarang sudah ditepis dari pernyataan ataupun keputusan Mahkamah Agung yang ya mengubah syarat usia calon gubernur, dan ini berpeluang Gibran, maksud saya Kaisang, untuk menjadi
wakil gubernur. Sosok putra bungsu Presiden Jokowi ini mendadak jadi perbincangan usai muncul poster dirinya disandingkan dengan Budi Satrio Djuwandono. Secara pengalaman politik, Kaisang tercatat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sejak 25 September 2023. Di luar ranah politik, Kaisang berprofesi sebagai pengusaha makanan dan pembuat konten atau konten kreator YouTube. Tahun ini Kaisang yang lahir di Surakarta baru akan genap berusia 30 tahun pada 25 Desember nanti. Di tengah rencana Gerindra mengusung Kaisang maju di Pilgub Jakarta, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan syarat usia calon kepala daerah yang tidak harus 30 tahun melalui putusan nomor 23P/HUM tahun 2024. Gugatan dilayangkan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang juga merupakan adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Putusan MA itu membuat Kaisang berpeluang untuk maju Pilgub. Jadi pas sekali di mana MK memerintahkan KPU untuk mencabut aturan mengenai batas umur ya, agar seseorang untuk bisa maju dalam Pilkada 2024 ini, dan MK sudah memutuskan begitu ya, dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 huruf D. Ini sudah tidak berlaku lagi karena usia minimal adalah 30 tahun. Itu sudah tidak berfungsi lagi di mana atas perubahan keputusan Mahkamah Agung. Lalu bagaimana tanggapan PDIP terkait keputusan Mahkamah Agung yang mengizinkan sebelum 30 untuk menjadi calon di Pilkada 2024 ini? Kita lihat beritanya. Putusan Mahkamah Agung yang mengubah batas usia calon kepala daerah menuai polemik. Pasalnya, putusan ini disebut memberi jalan bagi Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon gubernur. PDI Perjuangan pun ikut bereaksi atas putusan yang dikeluarkan MA. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada 2024 PDIP, Ciko Hakim menilai hukum di negeri ini kembali diakali demi meloloskan anak penguasa sebagai calon kepala daerah. Meski tidak menyebut nama Kaisang, ia mengatakan bahwa putusan MA telah mengakomodir pemimpin tanpa pengalaman untuk berkuasa. Tak hanya itu, Ciko juga menyinggung soal pemimpin minim prestasi dan belum cukup umur. Menurutnya, mengakali hukum dengan hukum adalah bentuk pengkhianatan tertinggi. Itulah tanggapan dari Ciko Hakim yang merupakan wakil daripada PDIP yang mengatakan bahwa hukum atau aturan diakali untuk meloloskan putra seorang penguasa yakni Kaisang untuk menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta. Tentunya PDIP sangat kecewa sekali dengan adanya itu, dikarenakan memang setelah Gibran maju sebagai wakil presiden melalui Gerindra. Tetapi kalau Kaisang ataupun Gibran melalui PDIP, saya kira tidak ada kekecewaan itu. Dan kelihatannya harmonisasi di antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap berlanjut. Politisi yang lain, Bima Arya, juga mempersoalkan keputusan Mahkamah Agung yang mengubah usia calon kepala daerah begitu ya. Jadi saya menanggapi keputusan MA, saya pengen tahu argumentasinya, tetapi itu sebagai bahan masukan terkait dengan pembahasan undang-undang Pilkada dan Pilpres yang kita pengen dalam satu kesatuan pemahaman kita mana yang keputusan politis. Saya tanya, kok 30 ya? Kok wali kota 25 misalnya? Kok nggak 17 tahun sekalian? Kok nggak 18 tahun sekalian? Ya, kok nggak 20 tahun sekalian? Ini yang saya kira sebagai schooling politik untuk kita, sehingga subjektivitas keputusan itu menjadi hal yang tidak menjadi gunjingan publik. Saya nggak terlalu yakin kalau itu hanya akan difokuskan atau keinginan hanya sekedar dari Mahkamah Agung untuk Mahkamah Agung untuk meloloskan isunya Mas Kaisang. Jangan mengada-ada dulu ya. Kita lihat sejauh mana
pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan itu dan Ya, kelihatannya Arya Bima netral ya mengenai keputusan daripada Mahkamah Agung yang menganulir keputusan mengenai minimal harus 30 tahun dan diperbolehkan ataupun KPU diminta untuk meloloskan calon yang di bawah daripada 30 tahun. Ya, baguslah Arya Bima mengatakan jangan suudzon dulu mengenai keputusan Mahkamah Agung. Kelihatannya tidak menyerang daripada Ciko Hakim tadi yang beritanya menyerang keluarga Joko Widodo.